Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama Nasihat Kehidupan yang selalu menyajikan kisah-kisah menarik seperti kisah yang satu ini tentang mendaki gunung sendirian di tengah malam. Pria ini alami kejadian tak biasa. Wajahnya tiba-tiba. Mendaki gunung adalah kegiatan yang digandrungi orang yang suka tantangan. Menjelajahi gunung seorang diri di malam hari bukanlah hal aneh bagi para penikmat alam. Namun, untuk melakukan hal ini tentunya diperlukan pengetahuan dan keterampilan eksplorasi. Pasalnya, di gunung bisa saja seseorang tersesat atau bertemu hewan buas. Dilansir dari Mstar, 9 April 9 Mei 2019, seorang pendaki bernama Hani Zamal Abu Hanifah mengalami kejadian aneh ketika mendaki gunung sendiri. Peristiwa itu diungkapkannya terjadi 4 tahun lalu. Karena beberapa alasan, termasuk agar pendaki lain tak merasa takut mendaki, ia tak menyebutkan nama gunung itu. Pria yang bekerja sebagai insinyur di Ho Chi Minh, Vietnam ini membagikan kisahnya ketika ia akan turun menuju kaki gunung di Selangor, Malaysia sekitar pukul 12 malam. Ketika itu, kondisi kakinya mengalami cedera ringan. Lelaki asal Pulau Pinang itu berjalan di kawasan hutan yang sepi. Saat sudah sampai bawah dan akan menuju mobilnya, tiba-tiba perasaannya tak enak. Tapi ia sendiri tak tahu kenapa. Sambil berjalan, saya mendapat gambaran sesuatu di mobil saya. Saya berjalan selama 2 jam ke tempat parkir di tepi sungai. Lebih dekat ke area parkir mobil, ia mencium aroma asap rokok sekitar 100 meter dari lokasinya. Dalam cahaya, ia melihat sekelebat sosok manusia berdiri di belakang mobilnya, seakan-akan sedang melihat-lihat dan memegang sesuatu. Saya mulai mencium bau asap rokok dan melihat seperti seseorang di belakang mobil. Ia melihat mobil ke kiri dan ke kanan. Dia memegang sesuatu, tetapi saya bahkan tidak melihatnya merokok. Saat itu Hani Zamal tak memikirkan apa-apa, justru senang karena merasa ada temannya. Saya tidak memikirkan apa-apa dan itu menyenangkan karena saya akhirnya menemukan orang-orang setelah malam sebelum saya naik gunung sendiri, katanya. Hani Zamal mengakui dirinya senang mendaki sendirian karena ingin lebih dekat dengan Tuhan dan menantang dirinya sendiri. Hani Zamal mencoba untuk mendekati objek itu dan begitu dia ingin berbicara dengannya, dia terkejut oleh sosok hitam yang berbalik ke arahnya dan hilang dalam asap gelap. Hani Zamal seketika merinding, bulu kuduknya berdiri. Insinyur itu kemudian melihat sekeliling karena takut makhluk itu tidak benar-benar pergi, tapi justru memanggil teman-temannya datang. Tanpa menunda, ayah 3 anak itu mengganti baju dengan yang lebih bersih dan menyalakan mesin menuju tempat istirahat dan pemeliharaan Tanjung Malim RNR untuk beristirahat.
Ketika saya tiba di RNR sekitar jam 3 pagi, saya membeli air dan pedagang itu terkejut melihat saya. Saya terkejut dan bertanya kepadanya mengapa dia terkejut. Dia berkata, "Tidak ada apa-apa bang, nanti abang kembali ke mobil dan lihat badan abang," katanya yang tidak curiga pada awalnya. Setelah membeli air, Hani Zamal kembali ke mobil dan menyalakan lampu untuk melihat kondisinya. Betapa terkejutnya dia melihat wajah dan tangannya berlumuran darah, seolah-olah dia baru saja dicakar. Yang mengejutkan, Hani Zamal tidak merasa begitu sakit dan bingung karena darah di wajahnya terlihat begitu banyak seperti luka parah. Dia kemudian membersihkan dirinya dan tidur beberapa jam di RNR karena terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanannya kembali ke Penang. Pagi itu aku bangun dan pergi ke toko lagi untuk bertanya apakah wajahku baik-baik saja. Pedagang laki-laki itu berkata, "Aku terlihat lebih baik daripada sebelumnya," katanya. Dia masih bertanya-tanya tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Merasa tak yakin, tapi Hani Zamal berpikir, apakah makhluk yang mengganggunya di mobil terkait dengan darah di wajah dan tangannya? Setelah kejadian itu, dia lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas mendaki di malam hari. Itulah pengalaman dari Hani Zamal Abu Hanifah yang lebih suka mendaki sendiri ketika ia di Malaysia. Mengerikan bukan? Nah, jangan lupa subscribe channel Nasihat Kehidupan biar Anda selalu mengikuti kisah-kisah yang menarik lainnya dari Nasihat Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.